Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat semua? Baik, Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan mungkin salah satu untuk memimpin doa dulu. Silahkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pertama-tama saya coba pastikan dulu ya untuk koneksi jaringan internet kita. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ke kalian? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jadi mungkin untuk sesi pertama ini saya coba absensi dulu kalian ya. Oke, mungkin yang pertama Abid Chandra ada? Hadir, Pak. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang NAT seperti itu ya. Mungkin masih ada yang ingat nggak apa sih itu NAT? Gitu. NAT adalah alat untuk menerjemahkan dari IP publik, dari IP private ke IP publik, Kak. Oke, bagus ya. Ya itu tadi ya, betul ya. Jadi NAT itu tadi Network Address Translation seperti itu. Jadi fungsinya buat apa? Jadi fungsinya NAT sendiri itu adalah sebagai translasi antara IP private dan IP public. Jadi sehingga IP private ya atau komputer yang berada di jaringan private itu bisa mengakses ke internet seperti itu. Ya. Yang saya share sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sip. Ya, jadi pada hari ini itu Bapak coba untuk menyampaikan materi tentang jenis-jenis NAT ya. Jadi ini lanjutan dari materi kita sebelumnya itu tentang konsep Internet Gateway atau NAT seperti itu. Ya, jadi untuk di jenis-jenis NAT sendiri, jadi ada kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasarnya ini masih sama. Yang pertama itu adalah kita mengevaluasi Internet Gateway. Kemudian yang kedua, nanti kalian juga dapat melakukan konfigurasi NAT statik pada Cisco Packet Tracer dengan benar dan penuh percaya diri seperti itu. Ya, jadi itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Ya, walaupun kita masih dalam kondisi pandemi ya, dalam pandemi COVID-19, harapannya kita tetap semangat ya, tetap semangat belajar. Jangan sampai karena pandemi ini menjadi alasan buat kita bermalas-malasan seperti itu ya. Nanti ada pun manfaatnya nanti pada saat kalian setelah mempelajari materi ini, tentunya nanti kalian bisa membandingkan atau menentukan jenis NAT untuk penggunaannya nanti di mana. Ya, baik penggunaan rumahan, kemudian instansi ataupun penggunaan pemerintahan seperti itu ya. Jadi nanti itu manfaatnya seperti itu. Ini ada Bapak coba sampaikan atau tampilkan untuk video pembelajaran. Jadi nanti kalian silahkan simak terlebih dahulu ya. Hello, and this is Sunny. Welcome back. Today my topic is Network Address Translation or NAT. There are 4 types of NAT: static NAT, dynamic NAT, PAT, and port forwarding. Ya, jadi untuk Port Address Translation atau PAT itu biasa juga disebut dengan nama overloading NAT seperti itu. Port Address Translation or PAT is the most common form of network address translation. With PAT, each host on a line is translated to the router's one-side public IP address with a different port number assignment. Port numbers are used to map traffic from specific hosts on the network. When an internal host initiates a session with an external server, its private IP address is swapped for the router's public IP address on each packet and attached with some unique port number, making each session unique. Oke, baik. Tadi di video penjelasan tadi ya, video pembelajaran tadi itu udah ada dijelaskan tentang jenis-jenis NAT. Nah, tadi kan ada 4 macam tuh. Nah, coba kalian bisa sebutkan 3 macam atau 3 jenis dari NAT. Silakan, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan.
Mbak Sahana? Ada 3 NAT jenisnya, ada static NAT, dynamic NAT, sama overload NAT. Static NAT, dynamic NAT ataupun overload NAT itu ya sama-sama cara kerjanya gitu ya. Jadi dia sebagai network address translation yang mana menerjemahkan IP private menjadi IP public ataupun sebaliknya. Ada yang mau ditanyakan dari video pembelajaran atau penjelasan saya? Gak ada, Pak. Yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini saya bentuk kelompok dulu ya. Jadi nanti saya bentuk kelompok dulu, kalian bisa berdiskusi seperti itu ya. Kemudian nanti Abid dan Cesar ini menjadi kelompok 4. Jadi ada 2 orang, ada 3 orang seperti itu. Ya. Sekarang mungkin saya coba lanjut lagi untuk share screen slide berikutnya. Jadi di slide ini ya. Di slide ini tadi, permasalahan ini tadi kan ada device nih, ada 3 device. Ada laptop, ada handphone seperti itu ya. Nah, nanti kalian itu diskusikan bersama teman kalian, teman sekelompok kalian, itu bagaimana cara menentukan jenis NAT untuk internet rumahan. Kemudian untuk membantu kalian ya, untuk membantu kalian dalam memecahkan masalah, ini Bapak sudah sediakan sebuah LKPD. Jadi nanti ini silahkan kalian unduh LKPD-nya. Nah, nanti ini sebagai pembantu kalian untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada seperti itu ya. Ini ya LKPD-nya ya. Mungkin sebelum lanjut ke sana, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan anak-anak. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti saya coba encall dulu ya. Nanti habis ini nanti silakan kalian keluar dari Google Meet ini, kemudian akses Google Classroom. Seperti itu, nanti kita ketemu lagi di Google Meet berikutnya. Oke, ya baik. Kita kembali lagi ya di sesi Google Meet seperti itu ya. Jadi untuk Google Meet-nya sendiri ini sudah kita perkelompokkan, sudah saya perkelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing dan mungkin ada beberapa yang masih belum join ya. Nanti silakan diinfokan ke teman-temannya. Oke. Jadi nanti mungkin begini. Saya mau cek dulu kelompok 1 mana kelompok 1? Silakan. Kelompok 1. Ya, Pak. Oke, kelompok 1 lengkap ya, 3 orang ya. Lengkap, Pak. Oke, kelompok 2. Hadir, Pak. Lengkap 3 orang. Oke, jadi silakan pada tahap ini kalian berdiskusi. Di sini saya coba untuk memantau saja. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, silakan tanyakan ke saya juga nanti, gak apa-apa. Seperti itu. Oke, paham ya? Betul, Pak. Pakai Wati. Sabar ya. Apa? Pakai Wati. Halo. Ya, bentar. Itu betul aja di spasi. Cocok digunakan untuk internet rumahan. Di antara 3 NAT itu yang mana yang lebih cocok untuk internet rumahan? Pak di Yo, kenapa Ajis? ini nomor 5 kayak mana Pak? Saya masih bingung nomor 5 ngerjakannya. 5 dari beberapa jenis NAT yang ada, manakah yang lebih cocok digunakan untuk internet rumahan, berikan alasannya. Punya rumahan. Nah, kalau untuk di rumahan sendiri kan begini, Jis. Biasanya kalau untuk di rumahan sendiri itu kan ada banyak perangkat. Kemudian satu router atau modem tuh di rumah. Contoh misalkan saya berlangganan IndiHome di rumah. Satu modem atau satu router. Nah, kira-kira ini sesuai nggak dengan cara kerja PAT itu tadi? Gimana menurut Ajis? Menurut saya sih nggak pas sih Pak. Kenapa nggak pas? Karena ada publiknya. Kan privat biasanya rumahan tuh. Ya, betul. Kalau untuk IP privatnya kan di 3 komputer itu. Ya. Kemudian untuk satu IP publik tuh kan ada tuh satu IP publik dia. Jadi internet rumahan tuh dia punya IP publik juga. Sampai nomor 6 ya. Iya. Oke. Nanti yang nomor 7 itu screenshot ya, coba ke bawah. Nah, itu nanti hasil praktiknya, nanti kalian silahkan ikutin yang ada di bahan ajar ya. Jadi yang di bahan ajar. Ya, Pak. Ayo. Silakan ikutin yang ada di bahan ajar. Jadi nanti kalian bikin topologi jaringan NAT statik beserta konfigurasinya. Kalau sudah selesai tinggal di screenshotkan aja di bawahnya itu. Begitu. Oh, ya. Oke. Sip. Silakan dilanjut. Nanti dirapiin ya tulisan-tulisannya ya.
Iya, Pak. Oke, silakan lanjut Bi sama kelompoknya. Oke, baik. Ini sudah selesai ya waktu diskusinya. Saya harap sudah selesai semua ya untuk kelompoknya ya. Jadi nanti habis dari ini kalian kembali lagi ke link utama ya. Nanti saya share di Classroom. Jadi kalian lip dari Google Meet ini, nanti saya share lagi link untuk kalian join. Jadi nanti kita gabung. Kita bergabung seperti itu. Jadi nanti saya habis sesi ini kalian presentasikan hasil diskusi yang telah kalian tuangkan di LKPD. Ya, jadi tadi hasil diskusinya udah selesai semua ya. Jadi kita kembali bergabung lagi di Google Meet utama ini seperti itu. Jadi di sini memang mungkin saya lihat baru 10 orang yang hadir ya. Ya, mungkin teman-teman yang lain mungkin kehabisan kuota mungkin atau jaringannya lagi buruk ya. Karena di tempat kita ini lagi hujan gitu ya, cuacanya tidak mendukung seperti itu ya. Ya, jadi pada sesi ini silahkan nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ya. Jadi mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Silakan Mbak Sahana untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, di Zoom. 1. Ya. Sebutkan jenis-jenis NAT. Ada 3 jenis NAT, yaitu static NAT, dynamic NAT, dan overload NAT. Nomor 2, pengertian dan cara kerja static NAT. Pengertian static NAT adalah menerjemahkan satu IP address menjadi satu IP address lainnya. Static NAT hanya bisa mewakili satu IP address dengan IP address. Cara kerja static NAT, contohnya, jika kamu memiliki sebuah web diekspos agar bisa diakses melalui internet tanpa merubah IP address dari server web tersebut, maka menggunakan static NAT ini sangat tepat. Sekian dari presentasi saya. Oke, terima kasih Mbak Sahana. Ya, beri plus dulu ya teman-teman yang sudah presentasi. Ya, mungkin dari kelompok yang lain bisa menanggapi atau ada apa perbedaan begitu, silakan dari kelompok lain. Oke, mungkin kalau memang nggak ada yang menanggapi ya, jadi tadi sempat ini ya Mbak Sana, saya lihat itu yang di nomor 1 pengertian apa jenis-jenis NAT ya. Jadi tadi itu mungkin ada yang salah tulis itu, yang di Dionic kah apa itu kalau nggak salah. Ya seharusnya itu dynamic NAT ya. Jadi ada 3 tadi ya. Jenis-jenis NAT itu ada 3 ya, static NAT, kemudian ada dynamic NAT dan overload NAT atau PAT seperti itu ya. Oke, itu tadi hasil presentasi dari teman kalian. Kalian sudah berdiskusi ya. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Ya, kalau tidak ada, mungkin silakan salah satu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa? Saya Pak. Oke, silakan Mas Robi. Kesimpulannya. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di awal, maka jenis NAT yang cocok untuk penggunaan internet rumahan adalah menggunakan overloading NAT. Karena cara kerjanya sangat cocok untuk kebutuhan pengguna internet rumahan. Jadi dengan menggunakan jenis NAT ini, kita akan dapat menerjemahkan lebih banyak IP private meskipun kita memiliki IP publik yang terbatas. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke, ya terima kasih Robi. Ayo kita berikan aplaus dulu ya kepada Mas Robi ya. Oke. Ya, jadi benar ya yang disampaikan oleh Mas Robi tadi, kesimpulannya berdasarkan permasalahan yang sudah saya tampilkan di awal tadi ya, yang sudah saya tampilkan di slide, itu bagaimana caranya menentukan jenis NAT yang cocok untuk internet rumahan ya. Jadi jawaban Mas Robi tadi benar ya, dengan menggunakan overloading NAT. Tadi untuk materi kita pada hari ini ya, jadi mungkin ini Bapak coba tampilkan dulu, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian isikan nama lengkap, kelasnya kelas berapa, kemudian kalian tinggal pilih. Ini pilihan ganda ya, pilihan ganda. Gitu. Paham ya dengan tugasnya ya?
Paham, Pak? Kemudian nanti untuk di sesi minggu depan ya, di sesi minggu depan itu nanti kita akan mempelajari tentang konfigurasi NAT pada router MikroTik. Ya, jadi kita sudah pada sampai pada kegiatan akhir ya. Jadi di sesi penutup ini kembali lagi Bapak mengingatkan bahwasannya kita tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku karena kita masih pada situasi pandemi COVID-19 ya. Mungkin silahkan salah satu siswa atau peserta didik untuk memimpin berdoa terlebih dahulu untuk menutup sesi kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Oke teman-teman, kita akhiri presentasi dan pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih telah hadir dalam sesi Gimit kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.